Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertema distribusi probabilitas kontinu distribusi tentang distribusi F. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok saya. Saya sendiri Faiza Muhammad Julianto, kemudian ada Dwi Agus Haryanto, kemudian Fadil Hoiron Naufal. Distribusi F dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pengertian, tabel, dan contoh soal. Satu, pengertian distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik, seperti analisis variasi atau ANOVA dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik atau dikenal juga sebagai F-value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari F statistik disebut sebagai distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Ketika menyatakan distribusi F, derajat bebas yang terkait dengan standar deviasi pada numerator dari F statistik selalu didefinisikan pertama kali. Dengan demikian, F 5,9 akan merujuk pada distribusi F dengan derajat bebas V sama dengan 5 dan V2 sama dengan 9. Sebaliknya, F 9,5 merujuk pada distribusi F dengan derajat bebas V1 sama dengan 9 dan V2 sama dengan 5. Perlu dicatat bahwa kurva dari F 5,9 akan berbeda dengan kurva F 9,5. Notasi lengkap dari distribusi F adalah F V1, V2, di mana A merupakan tingkat signifikansi. Notasi tersebut menyatakan F statistik yang memiliki probabilitas kumulatif 1 min A. Sehingga F 0,05 5,7 berarti menyatakan nilai dari F statistik yang memiliki peluang kumulatif 0,95 serta derajat bebas V1 sama dengan 5 dan derajat bebas V2 sama dengan 7. Ya. Distribusi F. Teorema. Misalkan U dan V dua peubah acak bebas masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Maka distribusi peubah acak F sama dengan U per V1 V per V2 diberikan oleh A dalam kurung F. R dalam kurung kuartal V1 plus V2 per 2 kurung 1 per V2 pangkat V2 per 2 F1 per 2 pangkat V1 min 2 per R 1 per 2 R V2 per 2 per 1 plus V1 F per 2 pangkat setengah V1 plus V2 sama dengan 0, 0 lebih kecil dari F lebih kecil dari tak terhingga.
F lainnya. Ini dikenal dengan nama distribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Kurva distribusi F tidak hanya tergantung pada kedua parameter V1 dan V2, tapi juga pada urutan keduanya ditulis. Dua bilangan itu ditentukan, maka kurvanya menjadi tertentu. Di bawah ini adalah kurva khas distribusi F. Berikut gambar 1. Bawah ini gambar kurva nilai tabel distribusi F. Seperti ini ya. Lambang F alpha nilai F tertentu berubah acak F, sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar A. Ini digambarkan dengan daerah yang dihitami pada gambar 2. Pada tabel memberikan nilai F alpha hanya untuk alpha sama dengan 0,05 dan alpha sama dengan 0,1 untuk berbagai pasangan derajat kebebasan V1 dan V2. Jadi nilai F untuk derajat kebebasan 6 dan 10, sehingga luas daerah sebelah kanannya 0,05 adalah F 0,05 sama dengan 3,22. Tulislah F alpha adalah V1 V2. Dapat dengan derajat kebebasan V1 dan V2, maka F1 min alpha kurung buka V1 V2 kurung tutup sama dengan 1 per F alpha kurung buka V2, V1. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat, variansi sampel acak N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi normal, masing-masing dengan variasi A1, maka F sama dengan S1 pangkat 2 per A1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 S1 pangkat 2 per A1 pangkat 2 S2 pangkat 2. Berdistribusi F dengan derajat kebebasan V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1. Nomor 2. Tabel F. Tabel F atau F-tabel adalah tabel yang menyajikan nilai kritis dari distribusi F. F-tabel dapat digunakan sebagai tabel uji F, di mana F statistik yang diperoleh dari uji F dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di tabel uji F. Untuk menggunakan tabel uji F atau tabel distribusi F, kamu memerlukan 3 nilai, yakni 1. Derajat bebas pembilang atau numerator atau V1. 2. Derajat bebas penyebut atau denominator atau V2. 3. Tingkat signifikasi. Tabelnya sebagai dari 1 sampai ini 50. V1, V2 dari 1 sampai 25. Lanjutkan. Angka yang berada di baris teratas merupakan derajat bebas numerator V1. Sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator V2. Misalkan ingin dicari nilai tabel distribusi F untuk F 0,05 kurung 5,9, perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F yang digunakan merupakan tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Misalkan ilustrasinya seperti ini, nilai F 0,05 dalam kurung 5,9 adalah 3,48. Derajat bebas numerator atau V1 yang diketahui adalah 5, sementara derajat bebas denominatornya V2 adalah 9. Maka pada baris pertama tabel distribusi F yang menunjukkan V1, carilah angka 5 dan tarik garis ke bawah. Kemudian pada kolom pertama tabel distribusi F yang menunjukkan V2, carilah 9 dan tarik garis ke kanan sampai bertemu dengan perpotongan dari langkah sebelumnya. Ini hasilnya. Untuk soal. Sebagai contoh, akan dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor
IQ sebesar variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel independen. Ketika melakukan analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut. Source SSDFMSF regression ini residual nilai total SSDF. Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0 atau H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1 adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Penyesuaiannya dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05. Derajat bebas numerator 2 atau df untuk regression dan derajat bebas denominator 9 atau df untuk residual. Diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26. Hipotesis 0 atau H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, karena F hitung 5,09 lebih besar dari F tabel 4,26, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Baik, contoh soal yang kedua. Misalkan ingin diketahui apakah dua populasi memiliki variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji F dengan hipotesis 0 H0. Kedua populasi memiliki variansi yang sama dan hipotesis alternatif atau H1. Kedua populasi memiliki variansi yang berbeda, diambil dari sampel sebesar 20 observasi dari masing-masing populasi. Diperoleh nilai variansi sampel populasi 1 sebesar 30,5 dan variansi sampel populasi 2 sebesar 20,5. Ini artinya F hitung untuk uji hipotesis tersebut adalah 30,5 per 20,5 sama dengan 1487. Untuk mengetahui signifikansi uji tersebut, perlu dicari nilai F tabel yang bersesuaian. Misalkan digunakan tingkat signifikansi 0,05, maka nilai F tabel yang dicari adalah yang memiliki derajat bebas V1 sama dengan N1 kurang 1 sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 19 dan V2 N2 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Berikut ini contoh gambarnya yang V1 dan V2 yang sudah digaris merah dalam tabel tersebut. Hipotesis 0 H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena nilai F hitung 1487 kurang dari F tabel 2,17, maka hipotesis 0 H0 tidak ditolak. Jadi dapat disimpulkan kedua populasi tersebut memiliki variansi yang sama. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari F 0,05 atau 12,20. Penyelesaian. Diketahui P sama dengan 0,05. V1 sama dengan 12. V2 sama dengan 20. Ditanyakan F sama dengan titik. Jawab F 0,05 atau 12,20 sama dengan 2,28. P
1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. F 0,95 20,12 sama dengan 1 per F 0,05 dikali 12,20 sama dengan 1 per 2,28 sama dengan 0,04. Jadi nilai F 0,05 atau 12,20 adalah 0,04. Yaitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.